Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 9? Mudah-mudahan kabar kalian baik-baik saja. Saya selalu dan masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk hari ini ketemu lagi dengan Ibu Yeni ya, untuk mata pelajaran PPKN. Untuk di pertemuan hari ini sudah pertemuan yang keempat, dan pertemuan keempat ini tentang perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia dan lembaga-lembaga negara. Berarti materi pertemuan kita yang keempat ini kita membahas tentang lembaga-lembaga negara. Dan selanjutnya di sini Ibu akan bacakan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan metode literasi, eksperimen, praktikum dan presentasi dengan menumbuhkan sikap menyadari kebesaran Tuhan, sikap gotong royong, jujur, dan berani mengemukakan pendapat, siswa dapat menjelaskan perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia dan lembaga-lembaga negara dengan baik. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, perkembangan sistem pemerintahan di negara Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya, negara yang menganut sistem kedaulatan rakyat menganut sistem pemerintahan yang bermacam-macam. Di Indonesia, sistem pemerintahan mengalami berbagai perubahan sesuai dengan perubahan politik kenegaraan. Ini perkembangan ya. Selanjutnya, yang pertama di sini ada sistem parlementer. Sistem parlementer ini adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi atau tidak percaya. Mosi itu tidak percaya ya. Nah, sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Jadi parlemen memiliki sebuah kewenangan dalam mengangkat perdana menteri. Selanjutnya dari sistem parlementer ini kita ke kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Sementara penunjukan kepala negara hanya sebatas seremonial saja dengan sedikit kekuasaan. Nah, di sini ada ciri-cirinya nih. Ada ciri-ciri dari sistem parlementer adalah sebagai berikut. Yang A, adanya pemisahan yang jelas antara kepala pemerintahan dengan kepala negara. Yang B, ciri-cirinya kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri dan kepala negara adalah Presiden, Raja, atau Sultan atau Kaisar. Dan ciri-ciri yang C atau yang ketiga, kepala pemerintahan dipilih oleh parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat. Ini ciri-cirinya. Yang kedua, sekarang sistem semi parlementer. Tadi kan sistem parlementer, sekarang ada seminya. Yang kedua ada sistem semi parlementer. Nah, ada sebagai hukum dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan Republik Indonesia Serikat, maka pada tanggal 27 Desember tahun 1949 disahkannya Undang-Undang Dasar RIS ya. Jadi ada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Hal tersebut berdampak pada bentuk negara, yaitu berbentuk federasi dengan sistem pemerintahan semi parlementer. Nah, sebabnya yang pertama atau yang A, menteri diangkat oleh presiden. Yang B, perdana menteri diintervensi oleh presiden. Yang C, kabinet dibentuk oleh presiden. Dan yang D, menteri-menteri secara perorangan dan keseluruhan bertanggung jawab kepada parlemen. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dari sistem semi parlementer, di sini ada sistem presidensial. Nah, sistem presidensial ini atau disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara republik menurut Ruth Hagwe. Pemerintahan presidensial terdiri atas 3 unsur, yaitu sebagai berikut. Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan. Yang B,
Presiden dengan Dewan Perwakilan memiliki masa jabatan yang tetap, tidak bisa saling menjatuhkan. Yang C, tidak ada status yang tumpang tindih antara badan eksekutif dan badan legislatif. Nah, kita bisa perhatikan gambar ya. Ini ada sebuah gambar. Ini pelantikan dari para menteri ya, atau pelantikan menteri kabinet kerja. Jadi yang melantik itu siapa? Yaitu yang melantik adalah presiden. Jadi yang melantik menteri itu adalah presiden. Oke, selanjutnya dari gambar ini kita ke ciri-ciri pemerintahan presidensial. Di sini diantaranya sebagai berikut. Presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Dan yang B, kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat ya. Berarti karena presiden itu pemilihannya selama 5 tahun sekali ya, pemilihannya langsung melalui pemilihan suaranya ya, itu berarti langsung. Nah, kalau tidak langsung berarti melalui badan perwakilan rakyat. Selanjutnya yang C, presiden memiliki hak prerogatif atau hak istimewa untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen. Dan ciri-ciri yang keempat atau yang D, menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada presiden. Dan yang kelima atau yang E, presiden tidak bertanggung jawab. Oke, selanjutnya. Di sini ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mengamanatkan bahwa sistem pemerintahan yang harus dilaksanakan dalam negara Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial. Hal ini jelas tersurat dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dan lebih lanjutnya lagi dijelaskan dalam pasal 17 ayat 1, ayat 2, ayat 3 sampai dengan ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Yang B, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Yang C, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dan yang D, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Masih lanjutan materi ya. Dari pasal-pasal tersebut sangat jelas bahwa Indonesia itu menganut sistem pemerintahan presidensial dengan prinsip-prinsip pemerintahannya sebagai berikut. Yang A, Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada hukum. Yang B, pemerintah berdasar atas sistem konstitusi. Yang C, kedaulatan ada di tengah rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dan yang D, presiden adalah penyelenggara pemerintah tertinggi. Yang E, presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Oke, materinya selesai untuk di pertemuan yang keempat ya. Itu saja untuk di pertemuan yang keempat. Di sini tentang tentang perkembangannya saja ya. Untuk lembaga-lembaganya nanti Ibu sebutkan, Ibu sampaikan lagi di materi PTM-nya. Kalau misalnya ada beberapa kelas yang disampaikan materi tentang lembaga-lembaga negaranya, dan kalau misalnya tidak sampai ke kelas yang berikutnya, mungkin hanya ada nanti kisi-kisinya saja yang Bu Yeni berikan di pembelajaran daring untuk berikutnya. Oke, itu saja ya yang Ibu sampaikan. Jangan lupa ya protokol kesehatannya, tetap jaga prokesnya ya, memakai masker, terus menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas, dan menjaga jarak. Itu penting sekali menjaga jarak ya. Oke, itu saja yang Bu Yeni sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami oleh kalian. Dan untuk di pertemuan keempat ini
Ibu tidak memberikan latihan soal, tetapi di pertemuan keempat ini dijadikan literasi saja sama sekalian ya, dijadikan untuk literasi dibaca buat kalian ya, karena kita sebentar lagi sudah mau pelaksanaan semester ganjilnya. Jadi Bu Yuni harap materi-materi yang sudah disampaikan ya di pembelajaran daring, baik dari bab 1, bab 2, bab 3, Ibu harap dibaca ya materi-materinya. Dan kalau memangnya di antara kalian, di antara kelas 9, baik kelas 9A sampai dengan kelas 9K, ada latihan-latihan atau tugas-tugas yang tertinggal, Ibu harap tolong dikerjakan, lalu kalian kumpulkan ke guru yang bersangkutan yang mengajar PPKN kalian. Oke, itu saja Ibu hanya sekedar mengingatkan untuk tugas hariannya ya, karena itu sangat penting sekali buat nilai kalian, nilai rapot kalian. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.